ini yang sebelahan aja. Ya gimana? Arabica dia lebih kecil ya kan, lebih kecil, kemudian dia lebih berkilau Oh iya. dibanding robusta. Ini robusta, daunnya lebih lebar, Iya, iya, iya. kemudian warnanya ini Oh, hijaunya iya, lebih hijau tua, pekat. iya. Kalau Itu ini agak hijaunya muda ya? hijau muda. Gitu ya. Kemudian dari segi kalau buah secara umum sih Besarnya besar yang robusta sebenarnya, taruhlah belen. Tapi ini memang termasuk besar. Tapi ini di besar-besar jenisnya. ya, bagus ya tuh. Ini termasuk varietas yang bijinya besar dibanding robusta yang lain ya. dibanding arabica yang lain. Arabica ini kan. Arabica. Arabica yang lain. Daunnya lebih lebar. Kalau ininya ini gede. Ciri yang lain yang kelihatan spesifik lagi apa Pak Supri? Daun. Daun ya. Ciri ini. Kalau dari sisi buah hampir sama ya. Beda juga Beda, nanti kan. kalau sudah kering beda. Tapi kalau di kita kan Kalau ini robusta ada- itu kan bulat ya Pak. Cenderung Nggak bulat harus, gitu. nggak harus. Tidak. Tapi kan digambarkan bahwa robusta itu bulat, arabica Lebih bulat. lonjong. Iya. Itu kan hanya secara umum, tapi pada prakteknya di lapangan nggak mesti. Di daerah Bengkulu itu justru robusta itu lonjong-lonjong mirip arabica. Oh. Iya. Nah bagi yang saklek ilmu buku, dia komplain ini robusta kok lonjong. Lonjong ya. Karena memang dia memang dia di buku. Ini sebelah kiri nih robusta. Robusta. Nah, sebelah kanan ini Dari ada- daun juga kelihatan. Ini pohon kopi jenis robusta guys. Kebetulan di satu lahan ini berdampingan ditanam juga jenis lain yaitu jenis kopi Arabica. Hari ini kita berada di Pekon Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Kita belajar untuk mencoba bagaimana cara menanam kopi yang baik dan bisa berproduksi tinggi. Ya ini masih buah nih, cuman tapi kan sudah nggak bagus nih. Tapi sebelumnya Bapak siapin tunas kayak begini. Tunas air namanya. Dari bawah kalau bisa serendah mungkin, cari yang tumbuhnya paling bawah. Jadi Nah, tunas air tuh Nanti Bapak pelihara 2 atau 3 lah. Nanti Bapak ini potong. Ini kan bulan depan ini udah bunga ini. Iya. jadi tunas air itu tidak selalu tidak menguntungkan ya. Yang di bagian atas itu kan juga muncul Pak tunas Kalau airnya itu yang kan di atas dibuang. dibuang kan. Iya. Tapi kalau dari muncul dari bawah itu yang Itu dipelihara bisa. karena menunggu ini ya. Ya. Ranting-ranting ini ya. Tapi kalau kondisi masih bagus ya nggak usah dipelihara juga. Ya. Soalnya ini masih layak untuk produksi nih. Hmm. Kan kelihatan nih tahun depan kira-kira Ini banyak. udah kebayang nih kan tempat Iya. buahnya di mana. Iya, betul. Iya. Nah, ini udah biarin aja dulu. Hmm. Tapi kalau tunas-tunas air muncul kayak begini, ini dibuang ya. Dibuangin ya. Tunas ini nggak usah terlalu banyak wiwil, nggak apa-apa. Hmm. Jadi lebih baik Bapak nambah pupuknya aja. Walaupun sedang berbunga buang aja gitu. Ya emang itu sayang Apanya yang seperti sayang kan. Iya. Apanya? Ya ini Ini kan- misalnya tunas yang kurang bermanfaat lah Enggak, misalnya. yang ini nggak dibuang, yang dibuang tadi ya tunas air. Yang atas sama bagian atas kan. Tapi intinya tanaman ini kira-kira tahun besok buahnya masih banyak nggak? Ya. Buahnya ini lah masih banyak nggak? Memperkirakan itu Bang. Nih, kan masih kelihatan nih mau Iya, masih itu bagus. Iya. Ya jangan ditebang. Jangan dipotong. Tapi kalau sudah terlalu rimbun, cuman bunganya cuman Nah, sedikit, sedikit, dibuang. ditebang aja. Iya. Itu ya, situasional maksud saya. Iya. Iya. Nggak sama. Betul. Kemudian kalau mau pakai metode rejuvenasi setengah bisa. Nanti contohnya ini Pak. Ini nasi setengah. Misalnya di sini ini masih bagus nih, masih sehat. Kemudian yang atasnya sudah terlalu kurus-kurus. Bapak tebang aja setinggi 1 meter. Ditebang ini. Ya. Nah, nanti tunasnya dipelihara begini. Ada 2. Ini kan baru nih. Iya. Ini kan tadi masih rimbun kayak begini. Iya. Ini kayak begini ya. Nih. Ini kondisi pohon ini kan yang atas nih kurang bagus nih. Iya. Nah, kita tebang aja 1 meter di sini, cetek. Nah, nanti begitu tumbuh tunas, Iya. kayak begini dipelihara 2. Oh iya. Oke, paham? Iya, paham. Nah, sudah, selain itu tunasnya dibuang semua. Iya. Kan nanti tumbuh ini macam-macam, ada 3, 4, 5, 6 Iya, dan sebagainya. Dipelihara 2 aja. Nanti tinggi setinggi sebenarnya kepala ini kemarin pendek, cuman dipotong dia naik. Manjang dia. Nanti dipotong, ditoping namanya. Iya. Seperti ini.
nggak usah terlalu banyak buang tunas Pak. Jadi kira-kira nih sudah banyak ranting tua misalnya nih, ditebang aja. Biar tunasnya. Nih misalnya kayak tak kasih contoh nih yang kayak begini nih, yang sudah nggak produktif. Misalnya inilah ya, ini kan buahnya juga sudah nggak terlalu banyak. Kalau kita sayang eman-eman, ini akan jelek terus. Jadi nanti lebih baik direjuvenasi di bawah. Ya. Jangan sayang yang sedikit. Lihatlah yang masa depan, Ya itu. konsep ke depan. Beda ya, situasional Pak ya. Ya. Bapak nanti potong di sini. Pakai gergaji. Pret gitu kan. Ini tetap bisa buah. Tapi kalau tunasnya nggak ada ya bawah ya. Ya. Ini nggak ada nih. Bapak potong sini, nanti dia tumbuh tunas kayak tadi. Ya. Ini buah. Iya. Nah, sama kalau kayak ini kan udah rata-rata jelek nih. Ya. Bisa Mending dari bawah, dari bawah tuh, ya. aja. Jadi Nggak usah situasional. disisain ya. Ini kan misalnya ini. Nggak usah. Ini nggak usah Nggak usah. disisain. Nanti akan muncul lagi. Tekan aja sekitar 1 sampai 2 jengkal ini. Sekitar segini ya. Oke, Pak.